Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Nah, untuk hari ini kita akan membahas seberapa dalam Antam akan mengalami koreksi. Nah, kita tahu ya bahwa Antam dan juga saham-saham emiten komoditas nikel itu harganya dipengaruhi oleh komoditas nikelnya sendiri. Nah, jadi kita perlu analisa pergerakan harga nikel. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa nikel kan 2 hari ini mengalami koreksi yang sangat luar biasa ya. Kita lihat bahkan sekarang aja nih saat saya merekam video ini, nikel kita sedang terkoreksi sekitar 7,7%, jadi sangat sangat hebat. Nah, tetapi berarti ini artinya apa nih? Nah, secara kesimpulan menurut saya ini emang nikel akan mengalami fase mulai downtrendnya, downtrend jangka menengah. Soalnya kan kita pakai time frame per day ya. Nah, tapi apakah secara jangka panjang nikel akan terus turun sampai akhirnya mungkin bisa sampai terendahnya lagi? Nah, kita perlu lihat chart jangka panjangnya, yaitu dari per bulannya. Nah, kita lihat ya secara per bulannya. Kalau kita dari jangka panjangnya ini seperti sebenarnya nikel ini masih menunjukkan fase uptrendnya dalam jangka panjang. Kita lihat bahwa karena komoditas ya dia siklik ya, jadi emang pergerakannya tuh suka naik turun. Tapi ini kenapa masih uptrend? Karena kita lihat trennya ya. Di sini kita dari terendahnya dia mencapai titik yang tertinggi dan mencapai titik terendahnya tapi lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan setelah dia naik lagi dia mencapai titik yang lebih tinggi daripada tinggi sebelumnya. Ini yang kita namakan sebagai higher high dan juga higher low ya. Nah, kita lihat di sini nikel secara jangka panjang dia masih fase uptrend, dan setiap ada fase uptrend ini emang menurut saya ini sangat wajar untuk nikel mengalami koreksi sebelum bisa melanjutkan fase uptrendnya. Nah, tapi yang kita ingin tahu adalah seberapa dalam nih kira-kira nikel akan mengalami koreksi sebelum dia bisa melanjutkan fase uptrendnya di beberapa bulan bahkan hingga tahun ke depan. Nah, kita perlu lihat dari historinya dia sebelumnya. Nah, saya tidak akan mengambil bagian ini karena ini kan lagi pada fase corona ya, yang sekitar Februari 2020 sampai Maret. Jadi penurunannya itu pasti emang anomali lah, soalnya pasti turunnya sangat tajam. Jadi kita ambil nih dari yang ini. Waktu dia sempat naik sangat tinggi dan dia akhirnya terkoreksi. Ini kita lihat ya. Dia kan koreksinya menyentuh level tertinggi dia sebelumnya nih. Kita lihat ya, sampai ya di sekitar sini lah ya. Nah, jadi kita mungkin bisa asumsi bahwa pada koreksi nikel ini dia mungkin akan turun di level tertinggi dia yang sebelumnya. Nah, kita lihat sini, yaitu di sini. Seperti yang saya sudah kasih garis level supportnya ya, yaitu di sekitar 1140. Nah, support yang mendekat, yang paling dekat ini tuh adalah di level sekitar 1163 ya ini. 1143. Oh, yang support yang selanjutnya yang 1029, maaf ya. Nah, jadi pertama saya akan kita mau tahu dulu nih kira-kira kalau nikel koreksi berapa persen itu dampak ke saham Antamnya berapa persen. Nah, jadi saya udah ambil contoh di pada tahun 2019 ya. Nah, waktu itu di September 2019 sampai November 2019 itu tuh saham Antam mengalami koreksi sekitar 32%. Nah, ini kalau di nikel berapa nih? Ya, maaf. Nah, kalau di nikel ini tuh dia koreksinya sekitar 21% ya, sekitar dari September sampai November. Nah, jadi kita bisalah kita pakai menggunakan data sebelumnya. Rasionya itu adalah 21% ke 30%. Jadi misalkan 21% koreksi di nikel, kemungkinan besar Antam akan mengalami koreksi sekitar 31%. Nah, sekarang saya akan jelaskan beberapa senario yang mungkin akan terjadi menurut saya ya. Jadi pertama nih yang paling optimis lah di level support yang ini. Sebenarnya sih ini udah sangat mendekati ya, kemungkinan besar sih jebol ya, tapi kita ya anggap aja lah, soalnya ini kan zaman ini kan beda ya, soalnya zamannya electric vehicle, jadi kemungkinan ya kita bolehlah optimis sedikit lah ya.
dari sini tuh kita bisa lihat pengurangannya dari paling tinggi sampai ke titik sini adalah sekitar 17%. Itu senario optimis kita. Nah, kalau yang lebih realistis ya yaitu mungkin menyentuh di level tertinggi sebelumnya di sini itu di sekitar 24% koreksi nikel sebelum dia akhirnya mungkin balik lagi untuk naik lebih tinggi. Jadi senario pertama tuh 16%, yang senario 2 yang lebih realistis itu 24%. Nah, saya udah hitungkan. Nah ini yang optimis dulu ya, yang sekitar 16%. Kemungkinan besar Antam akan terkoreksi sekitar 24% dari nilai awal dia nikel koreksinya. Itu sekitar 24%. Nah, kalau untuk realistisnya, yaitu yang 24%, kemungkinan besar Antam akan mengalami koreksi 36% lah. Dibuletin aja 36%. Nah, berarti level-level berapa nih Antam mungkin kita yang kalau mau yang entry ya, mungkin pada level-level berapa ya? Nah, kita lihat di chart Antam. Di per day-nya aja ya. Jadi, kita ambil scenario yang pertama yang optimis, yaitu di sekitar 24% dari harga yang tertingginya, yaitu di sekitar sini. Sebelum ini kan mengalami koreksi ya. Kita ambil garis, terus sekitar 24%. Nah, kemungkinan besar nih Antam akan terkoreksi segini dalam, hingga mencapai harganya di 2200. Nah, jadi mungkin Antam akan mulai terkoreksi hingga di area level supportnya dan resistennya di sekitar sini nih, sebelum dia mungkin konsolidasi dan akhirnya mungkin lanjut kenaikannya berdasarkan harga nikelnya. Ini yang fase optimisnya ya. Nah, kalau yang realistisnya yaitu sekitar 36% koreksinya, itu mungkin sekitar segini ya, 35 ya tadi kan, 36 ya. Ya, sekitar sinilah. Nah, berarti Antam kemungkinan akan terkoreksi hingga sekitar 1800-an lah, atau 1900 lah, kita optimisnya 1900 lah. Berarti kemungkinan besar dia akan terkoreksi hingga di level support yang di sini nih, di sekitar 1900 atau sampai 2000-an lah, sekitar sini. Nah, jadi ini hanya analisa saya ya. Jadi kalau menurut saya sih Antam dan juga emiten-emiten nikel lainnya mungkin akan lanjut koreksi hingga ke level-level yang tadi saya sudah sebutkan ya, di 2200 hingga ke 1800 atau 1900-an. Nah, jadi secara kesimpulan, kalau nikel dari chart per bulannya itu dia masih uptrend. Tapi untuk saat ini jangka menengahnya dia emang lagi mengalami fase downtrend. Jadi saran saya adalah untuk coba dihindarkan dulu emiten-emiten berbasis nikelnya. Nah, tetapi untuk yang sudah memegang Antam dan saham-saham nikel lainnya, ya sebenarnya sih kalau kalian mau cut loss atau gimana ya boleh ya. Tetapi kalau kalian sebagai investor atau long investor, jangka panjangnya sebenarnya saham-saham nikel ini masih cemerlang, masih bisa naik. Terutama di masa-masa electric vehicle ini, kemungkinan besar nikel akan terus menanjak hingga mencapai level tertingginya lebih lagi. Jadi itulah analisa saya mengenai nikel dan juga saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.